Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman yang udah ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus peduli buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus peduli buat hidup saya. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan menyatakan kepedulian dalam hidup saudara, saudara tidak pernah ditinggal? Dan tahukah saudara bahwa salib membuktikan kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita? Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, itu yang membuktikan kepedulian Allah dalam kehidupan manusia. Ya. Itu sebabnya kalau kita tahu dia adalah Allah yang peduli dalam kehidupan kita, apa yang kita tahu? Apapun bisa digoncang dalam hidup kita, it's okay. Selama saya tahu ada satu pribadi yang selalu peduli dalam kehidupan saya tidak takut. Selama saya tahu ada satu orang, satu pribadi yang peduli dalam hidup saya, apapun bisa terjadi. Tapi tangan yang kuat, tangan yang peduli, tangan yang ada dalam kehidupan kita, itu tidak pernah membiarkan kita. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus peduli dalam hidup saya. Ayo guys, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus peduli buat hidup saya. Pastikan hal ini engkau pegang selalu. Sehingga ketika engkau memasuki fase-fase kehidupan, di mana engkau sedang terpuruk, engkau tahu bahwa dia tetap Allah yang peduli dalam kehidupan. Amin. Yes, Yesus peduli buat hidup setiap kita. Ambil Alkitab kita pagi hari ini. Karena dikasih dalam Tuhan, kita bangga punya Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 11. By the way, jangan lupa, saya mau menginformasikan terlebih dahulu buat setiap umat Tuhan yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya, ya kan? Gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan di kota Bandung ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Fellowship Center, di kota Bandung ini mengajak setiap umat Tuhan yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya atau sedang bermain di kota Bandung pada tanggal 10 Desember. Ya kan, berarti H-8 hari lagi dari sekarang, tepatnya di hari Selasa, akan ada perayaan Natal. Saya mengundang setiap umat Tuhan yang sedang ada di kota Bandung, yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya, tanggal 10 Desember, 8 hari lagi dari sekarang, jam 6 sore. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kemana-mana, saya mengajak setiap umat Tuhan, kita rayakan Natal bersama-sama, bersuka cita, dan akan dilayani oleh Gembala Senior Gereja kami, Pendeta Gilbert Lumoindo. Dan saudara kasih dalam Tuhan, tempatnya ada di Gedung Sesquad, itu ada di Jalan Gatot Subroto, depan persis dari Trans Studio Mall. Ya, jadi Bapak Ibu yang tinggal di kota Bandung dan juga sedang ada di kota Bandung pada tanggal 10 Desember, saya ajak setiap umat Tuhan dan bantu bagikan, saudara, bantu informasikan sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh menerima lawatan Tuhan dan kota Bandung penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita kembali dalam Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Ya, perhatikan firman Tuhan ini. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel diperhadapkan, dibentangkan di hadapan mereka berkat dan kutuk. Engkau akan mendapatkan berkat, kata Musa, kalau engkau melakukan perintah Tuhan. Engkau mendengarkannya, engkau melakukan. Tapi engkau akan mengalami apa yang disebut dengan kutuk, kata Musa kepada bangsa Israel, ketika engkau menyimpang dari jalan yang diperintahkan firman Tuhan untuk engkau lakukan. Tahukah saudara bahwa hidup kita pun setiap hari diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau memilih yang mana?
Engkau mau memilih jalan-jalan Tuhan atau engkau mau memilih jalan yang menyimpang dari jalan Tuhan? Kenapa kita diperhadapkan pilihan? Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan memberikan kepada setiap kita free will. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan tidak tarik-tarik kita, ikutilah perintahku. No, keputusan ada di kita. Ketik di kolom komentar, keputusan ada di saya. Ayo, ketik di kolom komentar, keputusan ada di saya. Firman Tuhan hanya memperhadapkan kepada kita, firman Tuhan hanya dibentangkan kepada kita. Tuhan udah kasih tahu nih, kalau kamu lakukan ini, maka ini yang kamu dapatkan. Kalau kamu kerjakan itu, maka itulah yang kamu dapatkan. Itu sudah dibentangkan. Sekarang kita sebagai manusia diberikan hati nurani, diberikan tuntunan Roh Allah untuk memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang memuliakan Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa, setiap hari kita pun sedang berjuang untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging kita. Karena kita masih daging nih. Jadi setiap hari itu ada perjuangan itu. Ya, perjuangan untuk melakukan atau perjuangan untuk memilih apa yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan sudah dibentangkan. Ayo, pilih. Sama seperti Musa membentangkan kutub dan berkat kepada bangsa Israel, kepada kita juga dibentangkan pilihan. Mau ikut Tuhan dengan setia atau tidak taat kepada firman Tuhan. Kita sudah tahu banyak firman Tuhan. Kitalah yang memilih setiap kali kita diperhadapkan dengan pergumulan. Ketika engkau dikecewakan suamimu, Bu, ketika engkau disakiti suami istrimu, Pak, engkau dibentangkan pilihan mau mengampuni atau mau menyimpan dendam. Itu pun pilihan. Engkau dihianati, engkau punya pilihan. Engkau mau mengampuni atau engkau mau membalas dia. Itu pun pilihan. Dan saya percaya setiap kita udah tahu kok kebenaran yang sebenarnya saya harus pilih, yang Tuhan mau saya lakukan itu yang mana. Kita udah tahu. Cuman seringkali tadi saya bilang daging kita ini, ego kita ini, hawa nafsu kita ini pengen melakukan apa yang bertolak belakang dari apa yang Tuhan inginkan. Dan itu yang sedang kita perjuangkan sampai dengan hari ini, saudara. Kita sudah tahu kebenaran, kita mau pilih yang mana? Kita lakukan kebenaran atau kita tidak lakukan kebenaran? Kita sudah dibentangkan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo, keputusan ada di tangan kita. Engkau mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, engkau bisa ambil langkah itu. Dan Tuhan sudah sediakan langkahnya. Tapi kalau engkau tetap mengeraskan hatimu untuk tidak melakukan perintah Tuhan, maka engkau tahu apa yang akan engkau buat. Kembali lagi, keputusan ada di tangan kita. Jadi saya mengajak kepada setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Doa Pagi Online. Ayo, ketika engkau diperhadapkan pilihan saya harus mengampuni atau saya harus menyimpan dendam, engkau tahu harus mengambil yang mana. Kan ada Roh Kudus dalam hidupmu yang menuntun langkah. Tetapi di sisi lain saya mengerti juga bahwa ada keinginan daging, keinginan ego kita untuk apa? Membencinya. Tapi itu terus berlawanan. Caranya bagaimana, Pak, supaya saya bisa memutuskan untuk mengambil langkah melakukan firman Tuhan? Perbanyaklah konsumsi firman. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan menolak setiap tawaran-tawaran keinginan-keinginan. Kita yang memutuskan. Jalan mana yang kita pilih, langkah apa yang kita ambil, itu tergantung keputusan kita. Berdasarkan kecintaan kita kepada yang kanan atau yang kiri. Kepada keinginan roh atau kepada keinginan daging. Kembali lagi, kita yang memutuskan. Sehingga pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap keputusan, setiap tindakan, setiap pilihan yang kita ambil, selalu ada konsekuensinya. Selalu ada. Makanya tadi firman Tuhan katakan, kalau engkau ambil berkat, karena engkau melakukan firman Tuhan ini, maka engkau akan mengalami berkat Tuhan. Tapi kalau engkau menolak dari jalan-jalan Tuhan, maka engkau akan menolak itu konsekuensinya yang diambil ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan ini. Ayo, setiap kita sudah diperhadapkan sekarang.
Ya, sekarang jadi pertanyaan buat kita pagi hari ini. Apa yang saat ini sedang diperhadapkan kepada? Setiap pagi, saudara bangun pagi, saudara merenungkan firman Tuhan, itu pilihan saudara. Sedangkan saudara bisa aja ambil keputusan untuk langsung makan, langsung minum, langsung pegang handphone, langsung scroll handphone. Itu keputusan kita. Itu pilihan kita. Jadi setiap hari kita diperhadapkan dengan segala macam pilihan yang selalu setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ada buah yang akan engkau dapati dari setiap pilihan. Terima. Jangan komplain dengan Tuhan, tapi kenapa Tuhan terjadinya begini ya? Kok kenapa jadinya begitu ya? Loh, itu pilihanmu hari-hari kemarin. Apa yang kita dapati hari ini adalah bentuk tuaian dari apa yang kita lakukan di hari kemarin. Itu sebabnya kalau hari ini engkau dapati pilihan kembali, kau dapati dua jalan dan kau memilih yang benar, itu akan menuai sesuatu yang benar di hadapan Tuhan di kemudian hari. Makanya tentukan sekarang, putuskan sekarang jalan mana yang saya harus pilih. Karena beberapa hari ke depan itu yang akan saya tuai. Keputusan saya hari ini, pilihan saya hari ini akan saya tuai di hari kemudian. Jangan komplain sama Tuhan kalau engkau dapati sesuatu yang tidak baik karena pilihanmu di hari kemarin. Karena itu yang harus engkau terima. Kan Tuhan udah perhadapkan pilihan. Kalau engkau mau taat, kalau engkau mau lakukan firman Tuhan, ini akan kau dapat. Tapi kalau engkau memberontak, engkau mengeraskan hatimu, engkau nggak mau diatur, maka itu yang akan kau terima. Pilihan ada di kita. Ya, saya berharap setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus di hari kedua di bulan Desember 2024 mendengarkan firman Tuhan. Ayo, pilihlah yang benar. Pilihlah yang memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kau pilih hari ini, dengar baik, akan kau tuai dan akan kau nikmati di hari ke depan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kepada kami diperhadapkan pilihan. Memilih untuk tetap melakukan perintah Tuhan, memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan, atau sebaliknya, tidak mengikuti jalan Tuhan. Sekalipun keadaan mungkin yang kami hadapi, jalan-jalan yang mungkin sedang kami lewati, itu seringkali mencondongkan pilihan kami kepada apa yang tidak memuliakan Tuhan. Namun hari ini kami diingatkan bahwa setiap keputusan kami hari ini, setiap pilihan kami hari ini, akan kami nikmati di hari ke depan. Apapun pilihan kami di hari ini. Itu sebabnya kami berdoa secara khusus sampai ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Diberikan mereka hati, tuntunan, oleh karena Roh Kudus-Mu yang mengarahkan setiap mereka. Untuk memilih jalan yang memuliakan nama Tuhan. Untuk bertindak melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Kalau hari-hari ini kami sedang mengalami atau menuai sesuatu yang sudah kami pilih di hari-hari kemarin, maka berikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Namun ketika di hari-hari ini juga kami diperhadapkan kembali untuk memilih, maka biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengambil keputusan belajar dari hari kemarin, untuk mengambil langkah, memutuskan memilih jalan-jalan Tuhan. Sekalipun terkadang hati kami berontak, sekalipun kadang ego kami berontak, tapi kami mau menaklukkan itu di dalam nama Yesus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Tuhan hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan, baik mereka yang sudah bergabung di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketika kami diperhadapkan pilihan, Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami, untuk kami memilih apa yang menyenangkan Tuhan. Untuk kami memutuskan mengambil apa yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ingatkan kami firman-Mu ini Tuhan. Ingatkan kami selalu. Sehingga kami jalan-jalan kami menyenangkan Tuhan. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa. Di dalam nama Yesus.
Biarlah Tuhan berperkara selalu dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini ada anak-anak Tuhan yang sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecewakan mereka, orang-orang yang menyakiti hati mereka, dan mereka dapat memilih untuk mengampuni, hamba berdoa biarlah itu yang mereka pilih. Di dalam nama Yesus, beri kemampuan, beri kesanggupan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa membawa setiap pokok-pokok doa dari anak-anak pagi hari. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar, maupun mereka yang menaikkan doa mereka di rumah mereka masing-masing pagi hari ini. Bapa, kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktu Tuhan yang terjadi sesuai dengan cara Tuhan. Kami percaya kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa lepaskan berkat buat setiap umat Tuhan. Biarlah di sepanjang bulan Desember ini mereka hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Di sepanjang bulan Desember ini kami mengambil keputusan untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan ketika diperhadapkan dengan pilihan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Hamba juga berdoa buat rumah tangga yang ada, Tuhan jaga, Tuhan pagari di dalam nama Yesus. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, hidup dalam keharmonisan dalam nama Yesus. Tuhan ikatkan mereka dalam tali kasih yang rukuh. Hubungan orang tua, anak, mertua, menantu, adik, dan kakak, biarlah mereka juga dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga terjadi hubungan yang baik. Dan aku berdoa juga ya Bapak di dalam nama Yesus, berkati setiap mereka jika ada yang sakit. Pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dimanapun kami berada. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat. Tuhan memberkati setiap usaha dagang kerja. Setiap umat Tuhan, bahkan studi mereka orang-orang muda diberkatilah oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh setiap tangan kami, kami percaya Tuhan yang menyertai. Karena kami mengandalkan Tuhan, kami menaruh harap kami kepada Tuhan. Itu sebabnya biar Tuhan yang mengangkat setiap anak-anak Tuhan naik dan bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan, Engkaulah sumber promosi anak-anak Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada satupun manusia yang dapat merebut daripada apa yang menjadi milik Tuhan untuk diberikan kepada kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang meluputkan dari segala bentuk kerugian di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang hari-hari sedang berdoa mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kalau ada orang-orang muda yang hari-hari juga sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan tuntun dalam langkah hidup mereka. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang sepadan, yang mengasihi mereka, mencintai mereka, juga mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Orang-orang muda Tuhan jaga, Tuhan pagar di dalam pagar perlindungan. Tuhan luputkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari segala bullying, jauhkan mereka dari segala bentuk pelecehan dalam nama Yesus. Orang-orang muda dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Kami terus doakan anak-anak kami, anak-anak cucu orang benar, dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan ini. Dijauhkan dari segala yang jahat. Tapi Tuhan yang mengangkat hidup orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidupnya kepada Tuhan akan buat perbedaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kalau ada pasangan suami istri yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kuasa. Sehingga rumah tangga mereka mengalami berkat daripada Tuhan, dianugerahkan keturunan-keturunan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Juga secara khusus sama berdoa. Kalau ada di antara mereka yang hari ini sedang jauh dari Tuhan. Hidupnya mungkin sedang lari dari Tuhan, lari dari panggilan. Pagi hari ini mereka datang mendengarkan doa pagi dan mereka membaca firman, memuji, menyembah Tuhan. Hamba percaya bukan suatu kebetulan. Hamba berdoa bagi mereka. Tuhan tuntun jalan-jalan hidup mereka. Bawa mereka untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Beri mereka hati yang mau mencintai Tuhan Yesus lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan Abah berdoa juga buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, yang mungkin bergabung dalam doa pagi online ini. Jika engkau rindu didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kau rindu didoakan buat pergumulanmu, buat masalahmu. Izinkan saya berdoa jika kau mau. Letakkan tangan kananmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa. Jika ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus, rindu didoakan secara khusus, dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, aku berdoa bagi setiap pergumulan mereka, bagi setiap masalah mereka. Dan aku ucapkan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Izinkan mereka melihat kuasa dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus atas hidup mereka. Sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Turun kasih-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami percaya ada kuasa, ada lawatan Tuhan di rumah umat-Mu masing-masing pagi hari. Dan secara khusus kami berdoa buat kota kami perkatakan dalam nama Yesus, kota kami aman, kota kami damai, ekonomi kota kami baik. Kami berdoa dijauhkan kota kami dari segala macam mara bahaya, dan segala macam bencana. Kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami Indonesia kami bawa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami lepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, Tuhan tolong. Sehingga setiap mereka ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa ini diberikan hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan ada bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, Indonesia diberkati. Indonesia dilawat, Indonesia Tuhan jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di hari kedua di bulan Desember ini, Tuhan hamba berdoa buat umat-Mu. Biar sepanjang bulan ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang bulan Desember ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebab Engkaulah Tuhan yang ada dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami aminkan apa yang kami doakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan hidup kita. Setiap hari kita diperhadapkan pilihan. Minta tuntunan Tuhan untuk memilih apa yang memuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.